kasih. Udah ngapain nih Pak Rindu? Ini nih lagi mau persiapan coaching bersama Bu Sari. Oh begitu. Iya. Udah Nanti mulai mau meeting dibantu ya. Rencananya mau coaching yang bagaimana Pak Rindu? Ya, coaching yang seperti tahapan Tirta, terus yang menyenangkan, yang ngobrol dengan santai, dengan bahasa-bahasa yang tidak terlalu formal tapi mengena gitu. Oh begitu. Iya ya. Yang penting kan kita menghadirkan suasana yang nyaman untuk coachingnya, Iya. sehingga betul. dia kemitraannya akan terbentuk. Iya, gitu. Mau saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa lah. Sudah menyiapkan apa saja? Saya sudah menyiapkan beberapa catatan ini yang akan saya nanti sampaikan. Yang penting mudah-mudahan saya nggak langsung memberikan solusi gitu, nanti mungkin dari coach sendiri yang akan mencari solusinya sendiri. Kita hanya mengarahkan gitu aja. Sip. Itu ya. Semoga lancar coachingnya ya. Saya boleh duduk di sini Boleh. mengamati ya. Boleh, Saya boleh. juga perlu belajar ini. Ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Rindu. Selamat sore Pak Rindu. Sore Bu Sari. Selamat sore Bu Asti. Baru ngajar ini tadi? Iya Pak. Oh iya. Seperti yang sudah kita janjikan kemarin, informasinya ada sesuatu yang akan kita bicarakan. Iya Pak. Masalah pembelajaran gitu Pak yang akan saya bicarakan dengan Pak Rindu. Oh iya. Ya kemarin itu kan saya ngajar di kelas 10 ATR 1 ya Pak ya. Iya. Nah itu kelasnya itu sudah saya bentuk secara berkelompok dengan model pembelajaran problem based learning. Iya. Nah itu kan satu kelas isinya 35 orang ya Pak ya. Jadi saya bikin menjadi 5 kelompok. Jadi 5 kelompok, jadi anggotanya sekitar 7. Di tengah-tengah kegiatan berkelompok kemarin ternyata timbul suatu masalah Pak. Ada beberapa anak yang dalam satu kelompoknya itu tidak mau bekerja sama, jadi yang mengerjakan itu cuma 1 orang. Iya. Nah kemudian satu orang itu tadi entah bagaimana ceritanya akhirnya berantem Pak. Jadi ada perkelahian di dalam satu kelompok itu. Iya. Jadi saya juga sempat emosi juga Pak kemarin. Terus apa yang Bu Sari lakukan selanjutnya? Yang saya lakukan selanjutnya ya tentunya melerai Pak, karena cenderung ke kekerasan ya, apalagi yang berantem itu anak laki-laki. Jadi ya saya melerai. Kemudian saya minta bantuan teman sekelasnya untuk melerai. Tapi anak-anak mungkin rupanya takut ya, karena yang berantem itu tinggi Pak, tinggi besar, sehingga hanya ada 1 orang yang berani melerai. Termasuk saya juga melerai kemarin. Jadi saya tarik yang berantem itu, yang satunya itu masih mau berantem, akhirnya dilerai juga sama anak-anak. Mungkin mereka tidak cocok dengan pembagian kelompoknya, itu mungkin Pak. Iya. Itu dalam satu kelompok ya mereka ya? Iya, dalam satu kelompok. Iya. Kalau boleh saya tahu itu Bu Sari, penyebabnya apa ya Bu Sari? Ya penyebabnya ada yang nggak mau bekerja sama, kemudian yang bekerja itu cuma beberapa orang saja gitu kan. Sehingga akhirnya kan kedepannya mungkin nanti saya akan ini Pak, melakukan yang untuk distribusi kelompok itu ya Pak. Jadi mengkelompokkan anak-anak tertentu mungkin Pak ya, dengan baik sehingga tidak akan timbul masalah, mungkin seperti itu Pak. Rencana saya ke depan kalau ada model-model kerja kelompok biar semuanya bisa bekerja sama. Iya. Seperti itu. Ya, kalau bisa saya simpulkan, jadi permasalahan yang dihadapi Bu Sari ini adalah konflik ya yang terjadi di antara anak-anak dalam satu kelompok. Jadi Bu Sari
menerapkan pembelajaran project based learning dengan cara membagi kelompok. Nah, itu kemudian karena ada kesalahpahaman di satu kelompok menyebabkan konflik gitu ya. Ya. Kemudian tadi Bu Sari sudah berusaha memberikan solusi-solusi agar hal itu tidak terjadi lagi gitu ya. Ya. Kalau boleh saya tahu itu ditanyakan nggak sama yang berkelahi itu kira-kira kenapa dia sampai melakukan hal itu? Ya, kemarin sempat saya tanyakan Pak. Saya tanyakan kepada yang berkelahi itu karena ya sakit hati, karena apa itu namanya? Kalau bicara itu menyakiti hati temannya, sehingga kan muncul emosi sesaat yang ditanggapi dengan temannya yang satunya, akhirnya berantem seperti itu Pak. Tapi kedepannya saya antisipasi Pak, mungkin untuk pembagian kelompok itu dalam satu kelompok itu saya pecah menjadi lebih kecil lagi, tidak 7 orang. Mungkin nanti dalam satu kelompok itu 1 orang mungkin Pak. Kemudian berkaitan dengan etika berbicara anak-anak, ya ini mungkin nanti saya akan ngajak guru-guru yang mengajar tentang tingkah laku, mungkin 5BK ya Pak ya, untuk mengajari mereka bagaimana berbicara, mungkin seperti itu Pak ke depannya. Selain saya sendiri nanti akan sebelum masuk itu menekankan tentang etika dalam ngomong berbicara supaya tidak menyakiti hati temannya, mungkin itu langkah yang akan saya ambil. Iya, bagus sekali Bu Sari itu. Tadi Bu Sari menyampaikan tentang etika, kan sebenarnya di kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas ya. Sudah. Nah itu kalau saya lihat tadi saya dengarkan itu kan mereka konfliknya itu kan bukan karena diskusi tentang materi ya, hanya karena perasaan, terus kemudian dia cek temennya ya, ada yang tidak kerja seperti itu ya. Nah itu kalau keyakinan kelas ada Bu ya di situ ya? Kita sudah buat keyakinan kelas. Mungkin nanti keyakinan kelas yang kita buat itu akan kita perbarui setiap pertemuan, mungkin seperti itu Pak. Biar kalau ada kasus ya kita lakukan lagi keyakinan kelas dengan kejadian yang baru itu harus bagaimana, sehingga masing-masing anak itu berpegang pada keyakinan kelas yang dibuat. Iya betul. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah menyepakati keyakinan kelas itu, saya kira kan masing-masing anggota kelas itu akan melaksanakan ya. Iya. Itu saya kira seperti itu. Saya kira cukup nggak kegiatan kita kali ini Bu Sari? Yang ingin saya tanyakan sebelum mengakhiri, tadi Bu Sari sudah akan merencanakan aksi ya, tadi akan melakukan akan memberikan pembinaan sebelum pelajaran, kemudian akan apa tadi yang pertama tadi akan memberikan motivasi tentang etika berbicara di depan kelas sebelum pelajaran ya, agar tidak ada konflik. Iya. Kemudian mungkin ada siapa gitu yang bisa diajak kerjasama untuk melaksanakan pihak siswaan atau siapa? Ya, jadi yang bisa diajak kerjasama dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin wali kelasnya juga Pak. Kita akan menggandeng atau mengajak wali kelasnya supaya pada anak-anak tertentu itu lebih disupport, mungkin etikanya ya Pak ya. Kemudian mungkin tidak menutup kemungkinan saya juga akan ke BD Pak, meminta bantuan BD untuk memberikan materi yang lebih tentang etika, mungkin seperti itu. Iya, saya kira Pak ya. Kalau mungkin ada kerjasama juga dengan ketertiban gitu kan. Biar bagaimanapun kalau sudah berkelahi itu kan, jangankan di sekolah, di luar kalau kita sudah
berkelahi atau konflik dengan seseorang sampai menyebabkan adu fisik kan juga ada sanksinya kan. Iya. Iya. Apalagi di sekolah seperti di Betul. sekolah kita ini kan. Nah, menarik sekali Bu Sari tadi yang sudah kita obrolkan. Saya juga belajar banyak. Mungkin kalau saya nanti mengalami hal seperti Bu Sari, saya akan bisa bersikap seperti Bu Sari ya. Baik, mungkin secepatnya nanti Bu Sari akan berkoordinasi dengan kesiswaan ya tadi ya, Ya, insya Allah minggu BP ya. ini Pak. Minggu Minggu ini. ini kita akan segera berkoordinasi mungkin ya dengan wali kelas, BP, dan mungkin bagian ketertiban kesiswaan. Iya. Jadi agar tahu peta dari anak-anak yang memang harus mendapatkan perhatian yang lebih. Iya. Ya, seperti itu Pak. Baik, itu saja saya kira pertemuan kita kali ini. Minggu depan saya pengen dengar lagi ceritanya hasilnya gimana tadi, anak-anaknya apa sudah kondusif atau belum gitu ya, setelah Bu Sari tadi akan melakukan hal yang tadi itu ya. Baik, terima kasih Bu Sari atas kedatangannya, sudah bersedia ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih kembali Pak Linto Ya. sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya pendam Iya, kemarin. iya. Terima kasih. Sama-sama Bu Sari. Dan sekarang sudah lega. Iya, gitu aja Ya. ya saya kira. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan akan selesai Bu Sari. Terima kasih Pak Linto. Ya. Menarik sekali ya kasusnya ya. Dan ini sering terjadi. Tentang perkelahian. Iya. Jadi kalau saya mengamati Pak Guntur sudah melakukan semua tahapan tirta ya. Ya, Melakukan semua tahapan tirta, kemudian memberikan saran-saran yang semoga bisa meringankan Goce dari masalahnya. Mungkin ada kesan begitu bagaimana ketika melakukan coaching ke rekan sejawat seperti ini? karena ini proses masih belum terbiasa, terutama di saya Bu Agustin ya. Jadi masih terlihat kaku mungkin ya. Kalau kita lihat di video-video di materi itu kan ngalir gitu ya, ngobrol seperti ngobrol biasa gitu, ngobrol enak gitu, mencurahkan apa yang ada di unek-unek yang ada di kepala gitu kan. Kemudian solusinya seperti apa itu enak gitu. Nanti mudah-mudahan dengan tambahnya jam terbang akan lebih baik lagi, sehingga bukan hanya untuk teman sejawat, rencana saya untuk anak-anak juga akan kita lakukan coaching cara yang kita. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Ya, cuman kalau boleh ngasih saran tadi Oh, ya. ketika di mengakhiri, Iya. itu kan mestinya kita tanyakan dulu kepada Goce, ini sudah cukup apa Sudah belum? cukup. Bukan kita yang memutuskan Oh, ini iya. sudah cukup. Iya, betul. Iya, Itu iya. saja Pak Rinto. Oke, terima kasih. Oke, sukses sarannya. terus. Iya, makasih.